Ini kejadiannya udah lama banget dan temen aku yang ngalamin. Waktu itu aku masih kuliah semester 3. Posisinya aku ngerantau di daerah Surabaya. Aku ngekos deket daerah kampus kan. Jadi tinggal jalan aja dari kosan ke kampus. Aku punya temen kos, sebut aja namanya Dira. Kita kenal karena kosan kita sebelahan dan dia udah kerja. Kadang kalau lagi bosan banget di kosan, kita main keluar sekedar jalan-jalan aja sih. Terus waktu itu ada anak penghuni kos baru di sebelah kamarnya Dira. Jadi kamar aku tuh kamar aku, kamar Dira, baru kamar si penghuni baru itu. Dia perempuan dan ternyata anak baru di kampus yang sama kayak aku. Karena aku sama dia ini sering satu jalan buat ke kampus, akhirnya kita saling kenal dan jadi temenan di kampus. Sebut aja nama dia Marta. Dia ini tuh tipe anak yang biasa aja sih, gak terlalu aktif di kampus dan gak terlalu pendiam juga. Cuman kalau dianya gak diajak ngobrol, ya gak bakal ngomong duluan. Singkat cerita, waktu itu Marta jadi sering diem di kamar kan. Biasanya kalau diajakin buat kumpul di kamarnya Dira, dia seneng buat join gitu sama kita berdua. Aku sama Dira kan ngira, oh si Marta sakit kali ya. Terus udah 2 kali si Marta ini tuh gak masuk kuliah karena gak bareng sama aku. Akhirnya karena penasaran, kita berdua nih coba nih buat ngetuk pintu dia waktu pagi-pagi kan. Nah pas sudah diketuk beberapa kali, gak ada respon sama sekali dari dia. Mau dobrak pun kita gak berani. Akhirnya kita panggil bapak kos buat lapor kalau si Marta ini udah 2 hari gak keluar kamar kos. Sekitar 20 menit kemudian, bapak kos ini datang tuh sama orang baru. Kayaknya buat dobrak pintu sih. Kondisinya waktu itu tuh aku sama Dira deg-degan. Karena apa ya, aku sama Dira punya satu pikiran yang sama. Kayak antara mungkin gak mungkin firasat kita tuh ngarah ke situ. Udah dipanggil-panggil sama bapak kos ya, gimana ya, gak ada respon dari dianya. Sumpah sih kita waktu itu berdua udah keringat dingin saling pegangan tangan di pojok. Nah terus si bapak kos naik tuh ke ventilasi pintu yang ketutup begitu kan. Ventilasi kan suka ada tutupnya tuh, jaring-jaring. Pokoknya dibongkar paksa deh sama tuh berdua orang. Pas lihat keadaan dalam lewat ventilasi itu, si bapak bilang Marta nggak ada di kasurnya. Terus pintu kamar mandi ketutup setengah. Ya udahlah, didobrak tuh sama si bapak itu. Karena bingung mau diapain. Karena pintu didobrak kan kenceng ya suaranya. Beberapa penghuni yang lain tuh keluar buat ngeliat juga. Jadi ada sekitar 5 orangan deh kalau nggak salah kita ngumpul gitu, cewek semua. Mojok tuh kita pada nanya, Marta kenapa gitu. Ya karena kita juga nggak tahu, ya udahlah kita nunggu si bapak aja nih hasilnya kayak gimana. Terus si bapak kos masuk kamar, pas buka kamar mandi, itu gila sih, kayak kaki aku lemes sampai jatuh pas si bapak kosnya teriak, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Kita semua udah enggak sih si Marta ini kenapa. Kita boleh memundur lebih pojok karena takut banget. Terus si bapak kosnya teriak dari dapur, panggil RT Jal, buruan. Si orang tadi tuh lari ke bawah. Terus si bapak kos diem di depan pintu kamar. Si Marta sambil mau nangis begitu kayak, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan bingung ya kita berlima. Tapi kita juga gak berani langsung nanya ke si bapaknya. Kemudian gak lama dari situ Pak RT sama 3 orang datang. Terus lihat kondisi di dalam kayak gimana. Pas mereka lihat kondisi kita semua ketakutan, kita disuruh masuk ke kamar salah satu penghuni yang agak jauh dari kamar Marta. Udah deh, waktu itu aku shock. Sampai pusing gak bisa mikirin apa-apa. Aku juga gak ngeh kalau jasadnya Marta ini tuh udah dikeluarin dari kamarnya sama polisi. Gara-gara
Shock itu akhirnya pas malamnya aku demam dan Dira tidur di kamar aku. Kondisi kosan juga masih ada orang yang jaga ternyata. Nah, besok paginya rame lagi karena orang tuanya Marta datang buat bawa barang punya Marta yang masih ketinggalan di kosan itu. Dan sempat ngobrol sama aku dan Dira. Aku ditanya sama mereka, Marta kenapa? Apa dia pernah curhat atau gimana kan? Aku jawab, ya Marta gak pernah bahas apa-apa soal keadaan dia ataupun masalah dia. Kalau main ya kita main, gak pernah bahas tentang masalah masing-masing. Lagian aku, Dira sama Marta itu kita baru ketemu sebulanan. Gak mungkin dong aku tanya-tanya soal masalah dia gitu. Nah, habis itu setelah semingguan setelah kejadian itu, kamar Marta ini akhirnya ditutup sama lemari, kardus, terus perabotan lain. Kayak pintu depannya tuh diblok sama barang-barang itu. Kayaknya kamarnya emang gak bakal digunain buat disewain ke penghuni baru lagi deh. Setelah kejadian itu, aku kira gak bakal terjadi apa-apa kan. Tapi ternyata Dira ngalamin suatu hal selama hampir 3 harian. Kan posisi kamar Dira tuh sebelahan ya sama bekas kamar Marta. Waktu itu dia bilang di kamar Marta itu ada suara kayak bak mandi plastik yang jatuh. Jadi di kosan tuh bukan bak yang bata gitu kan, kita pakai bak plastik. Kadang juga ada beberapa penghuni kosan yang dia pakai ember. Terus suara pintu kebuka tutup terus, padahal kan pintunya udah diblok ya. Sama ada suara orang yang beresin kamar. Dira kira itu tuh cuman halusinasi dia aja kali ya, karena masih shock gitu. Tapi ternyata kejadiannya begitu tuh selama hampir 2 malam. Pas malam ketiga, Dira ngetok pintu aku buat tidur bareng. Posisinya dia udah takut banget waktu itu. Dira bilang selama hampir 2 jaman tuh dia dengar suaranya Marta manggil-manggil mamanya sambil ada suara gagang pintu. Kayak, tau gak sih gagang pintu yang berusaha untuk dibuka ya? Nah, sama Dira itu diperhatiin suaranya gitu. Kok gak hilang-hilang gitu, apa ini cuma mimpi atau gimana. Karena udah kelamaan akhirnya Dira takut. Pas denger cerita dari Dira, kita berdua akhirnya kurang tidur sampai sekitar jam 3-an. Pas di jam itu kita bener-bener berdua denger sendiri suara Marta yang manggil-manggil mamanya. Yang bikin kita tambah takut itu suara Marta itu dari kamar Dira asalnya. Masa sih pindah ke kamar Dira gitu? Karena takut akhirnya kita ngibrit keluar buat nyamperin penghuni kos yang di depan. Untungnya dia bangun dan bolehin kita masuk kamarnya. Aku ceritain tuh kan kejadian tadi ke dia. Terus dia ngomong, ada barang dia gak yang ketinggalan di kamar kamu, Dir? Dira sih awalnya bilang enggak. Terus akhirnya dia mikir-mikir lagi dan baru ngeh kalau di kamar Dira itu ada kunciran Marta yang ketinggalan di kamar Dira. Karena masih takut ya kita berdua, akhirnya kita berdua mutusin buat besok aja deh kita balik ke kamar Dira. Nah, besoknya kita nyari nih kunciran Dira. Pas sudah ketemu, kita paketin ke alamat rumahnya Marta. Kita tanya alamatnya lewat bapak kos waktu itu. Sekalian mau tanya sih, kepo kita berdua tuh, Marta kenapa? Terus yang di TKP itu ada apa sebenarnya? Karena setelah kejadian itu, kita berdua belum berani tanya apa-apa ke bapak kos. Terus dari hasil kita ngobrol panjang lebar sama si bapak kos, dia bilang kalau Marta ini akhirin hidupnya karena stres kuliah ditambah lagi
dia posisinya jauh sama orang tua. Terus ada juga surat yang ditinggalin dekat kaca punya Martha. Kasusnya ditutup karena terbukti bukan pembunuhan. Dan bapak kos minta buat jangan disebar karena takut kosannya sepi. Makanya kan aku bingung. Ini tuh menurut aku ya kasus yang besar pada waktu itu. Tapi gak terlalu rame gitu loh. Aku kira tuh bakal yang heboh banget, tapi ternyata enggak. Si bapaknya minta ke pihak berwajib itu tolong jangan disebar luas, soalnya takut kosannya disangka angker ataupun kosannya ini dicap sebagai kosan yang di situ ada kasus bunuh diri gitu. Lanjut lagi, si bapak bilang kalau kamar si Martha ini kan ditutup ya sama beberapa perabotan. Itu tuh tujuannya kata dia sih biar nggak bawa sial, sama buat nutupin sih ya biar kalau penghuni kos lain itu nggak terganggu sama kamar bekas Martha ini. Udah ngobrol kayak gitu, udah deh kita pamit buat pulang. Dan informasi itu aja sih yang kita tahu. Kita nggak terlalu mau banyak tahu tentang kejadian itu ataupun yang mengarah ke privasi, karena yaudah deh, ini juga udah udah kejadian, kita nggak mau terbayang-bayang. Akhirnya kita doain aja yang terbaik untuk Martha. Nah, untuk soal yang kunciran itu kan akhirnya nyampe ke rumah Martha yang di sana. Kata Dira, dia udah nggak diganggu lagi semenjak itu. Cuman kan trauma ya. Akhirnya aku sama Dira pindah kos-kosan berdua. Meskipun kejadiannya udah lama banget, tapi kalau inget-inget pas kejadian waktu itu, aku sama Dira tuh masih shock tau. Kayak pas dengar suara astagfirullahnya itulah yang masih terbayang-bayang di kepala kita. Terus ada satu hal yang juga sampai sekarang masih kita rasain. Wangi parfumnya Martha. Kadang itu suka kecium kalau aku sama Dira ketemuan buat main. Itu tuh selalu terjadi kalau kita main berdua. Kita juga gak tahu kenapa, tapi emang itu adanya.